Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Al-Asran, apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nuryani dalam acara Bibit, bincang-bincang bareng Teteh. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri ya. Saya selalu didampingi oleh narasumber kita yang sangat menginspirasi dan juga banyak memberikan ilmu agama gitu. Untuk kehidupan sehari-hari, langsung saja kita sapa yaitu Teteh Iin. Teteh apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Teteh makin tiap hari makin cantik ya. Makin kelihatan seger gitu, makin kelihatan awet muda. Bukan makin kelihatan tua. Iya, beda. Memang beda ya kalau seseorang yang mempelajari ilmu agama itu inner beauty-nya itu keluar gitu. Terlalu memuji sebetulnya. Baik jemaah Al-Asran, kami di sini berdua, saya dan juga Teteh akan membahas satu topik yang pastinya menarik gitu dan pastinya berguna untuk kehidupan sehari-hari, terutama bagi pasangan suami istri gitu. Sebutlah ini kewajiban suami dan juga kewajiban seorang istri gitu ya Teh. Bagaimana gini Teh, kalau seorang perempuan ya misalkan sudah menikah itu kan pasti sudah tahu ya punya kewajiban untuk melayani seorang suami gitu, dalam artian tanda kutip gitu Teh. Itu kan sudah menjadi kewajiban gitu. Nah yang belum saya tahu itu Teh, kewajibannya itu sampai mana sih? Kewajiban melayani seorang suami gitu. Seorang suami dengan tanda kutip itu gitu ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin para jamaah Al-Asran juga sudah tahu ya bahwa seorang wanita berkewajiban untuk melayani suaminya ya. Yang dimaksud tanda kutip ini adalah di dalam hubungan berbiologis. Yang mana kewajibannya itu adalah selama kewajibannya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti itu ya. Jadi yang harus ditekankan itu adalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika bertentangan dengan syariat Islam, istri menolak pun itu tidak akan menjadi haram bagi seorang istri. Artinya tidak akan berdosa jika menolak kepada suami, dan bahkan memang harus menolak karena hal itu adalah bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah. Mungkin juga para pendengar udah banyak tahu ya, karena sering mengikuti pengkajian saya gitu di dalam fikih pertikahan, bahwa tidak boleh menggauli istrinya ketika sedang haid, bahwa tidak boleh menggauli istrinya sedang nifas. Tetapi kalau wanita yang sedang istihadah itu beda lagi nih katanya, gitu ya. Karena kalau misalkan wanita yang beristihadah meskipun sama-sama keluar layaknya seperti wanita haid, kalau di dalam hukum fikih itu boleh digauli oleh suaminya. Itu pun kalau suaminya tidak merasa jijik. Iya. Gitu ya. Darahnya darah suci ya Teh. Ya. Oh iya. Ya boleh. Artinya ya boleh digauli seperti itu. Bahkan seorang istri tidak boleh menolak. Nah oleh karena itu wajib sekali bagi seorang perempuan dan juga seorang laki-laki harus paham betul akan hukum fikihnya. Apa sih yang membedakan antara istihadah dan juga haid? Karena kalau kita tidak paham ilmunya, terlihat selintas seperti sama, tetapi hukumnya berbeda seperti itu. Dan juga yang diharamkan oleh agama itu adalah tidak boleh jika memasukkannya itu lewat jalur belakang. Itu juga hukumnya haram. Dan juga yang ketiga yang tidak diperbolehkan itu adalah misalkan bagi seorang laki-laki yang berpoligami, artinya yang punya istri dua misalkan gitu ya, ataupun lebih dari dua, tidak boleh menggauli istri-istrinya itu di dalam satu waktu, maksudnya di ranjang yang sama gitu. Berbarengan gitu. Nah, nggak boleh. Oh iya. Tidak boleh gitu yang berpoligami melakukan hal seperti itu. Itu juga sama, ada hal yang diharamkan. Nah berarti selama tidak bertentangan dengan syariat Islam,
maka ya boleh-boleh saja gitu ya. Seperti itu. Artinya ya seorang wanita ya berkewajiban gitu melayani suami. Tetapi kita harus lihat juga dari sisi yang lain gitu, akan kemaslahatan, akan kemafsadatan. Misalkan di dalam satu sisi, misalkan seorang istrinya yang sedang sakit dan juga ada permasalahan yang lain yang insya Allah nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Gitu. Nah Teh, gimana kalau sekarang sebaliknya gitu? Jadi si istri yang mau tetapi ada penolakan gitu dari seorang suami gitu. Nah menurut pandangan ajaran agama Islam itu gimana sih? Biasanya suami yang minta. Iya, tapi ini kebalikannya gitu. Jadi si Tapi ini istri yang mau, kebalikannya, istrinya yang minta tapi suaminya yang nggak mau gitu. Lagi nggak mau. istrinya yang menolak. Karena kan mungkin para jamaah juga sering mendengar ya bahwa itu adalah kewajiban bagi seorang istri. Nah sekarang sebaliknya gitu. Nah gitu. Kalau misalkan suaminya yang nolak itu berdosa nggak gitu ya menurut pandangan agama. Begini ya, saya itu ingat akan suatu hadis ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi pada suatu ketika ada datang nih seorang perempuan yang datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nama perempuan itu adalah Khawlah binti Hakim. Seorang perempuan yang udah punya suami berkunjung kepada Siti Aisyah, mungkin menceritakan akan sesuatu hal di dalam rumah tangganya yang terjadi. Tetapi keadaan Khawlah itu keadaannya yang begitu sangat kusut sekali gitu ya. Dan Rasulullah melihat kepada Khawlah tersebut ketika sudah pula, maka Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah gitu, ada siapakah barusan, ada urusan apa barusan gitu mendatangi Anda gitu ya, menurut apa itu Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, sehingga Siti Aisyah menceritakan akan Khawlah yang diceritakan kepada Aisyah diceritakan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan pada saat itu memang Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, kenapa Khawlah berada di dalam keadaan yang sangat kusut sekali seperti itu. Nah, sehingga Rasulullah paham ketika Siti Aisyah menceritakan bahwa Khawlah itu adalah yang kalau mau dikatakan curhat ya yang kurang telayan lah gitu ya dari suaminya. Karena kan sama meskipun perempuan, ya Allah menciptakan hormonal juga kan di perempuan seperti itu. Nah, maka setelah itu Rasulullah itu menyuruh suaminya untuk mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datanglah suaminya yang bernama Utsman bin Maz'un kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Utsman, kata baginda Rasulullah, kamu harus bertawakal kepada Allah. Kamu harus ingat bahwa istrimu punya hak darimu, begitu. Dan begitu juga kalau misalkan ada tamu yang datang ke rumahmu, kamu pun punya hak atas dirimu. Dan kamu pun sama punya hak atas dirimu. Jadi kalau misalkan kamu mau melakukan berpuasa, kata Rasulullah, maka tidak apa-apa. Kamu sesekali untuk berbuka. Kalau kamu mau melaksanakan tahajud, ya laksanakanlah saja tahajud, tetapi jangan lupa akan tidurmu seperti itu. Jangan berlebihan gitu ya. Iya, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah memberi nasihat sebetulnya kepada Utsman, boleh kamu melakukan ibadah. Jadi tidak sedikit orang yang sangat terfokus sekali untuk melakukan suatu ibadah yang mana berpikir bahwa ibadah itu adalah seperti ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti itu ya, tetapi melupakan akan sifat kemanusiaannya gitu kan. Beliau seorang suami yang mana jangan lupa bahwa di samping Anda itu ada istri Anda gitu. Jangan lupa bahwa di samping Anda itu ada anak-anak Anda yang sama membutuhkan perhatian dari Anda. Dan itu juga merupakan suatu ibadah yang begitu besar sekali pahalanya seperti itu. Nah, sehingga dari hadis itu para ulama berpendapat
gitu ya. Dan juga ada di dalam dalil Al-Qur'annya ada di dalam surat Al-Baqarah. Ulama itu bersepakat bahwa suami juga sama berkewajiban untuk memberi nafkah batiniah kepada istrinya. Meskipun kalau teteh baca di dalam beberapa kitab fikih, kewajiban itu memang berbeda-beda gitu ya, di dalam ukuran waktunya gitu ya, berbeda-beda. Tapi sekarang tidak menceritakan akan ukuran waktu itu ya, karena nanti itu akan terlalu semakin panjang lagi lah pembahasannya. Tetapi ulama itu memang bersepakat ada juga loh kewajiban seorang suami memberi nafkah batin kepada istrinya. Gitu. Jadi kalau misalkan istrinya yang pengen, suami yang nolak-nolak terus, bahkan itu bisa menjadi dosa. Jangan egois gitu ya. Ya, suaminya yang selalu minta ini selalu disenangkan oleh istrinya selalu menyenangkan, tetapi pas waktu giliran istrinya Gak mau, itu egois banget ya. iya, nggak boleh seperti itu. Jadi itu tetap sama-sama dosa lah gitu. Sama dosa gitu ya. Kalau misalkan si istrinya itu menolak gitu dengan sengaja, itu apa sih yang akan didapatkan seorang istri gitu? Ya tentu laknat Allah. Laknat Allah. Iya, tentu laknat Allah yang akan didapat. Kalau misalkan meninggal terus pasti dalam keadaan laknat Allah gitu teh. Nah, begitulah memang ya. Jadi kalau misalkan mungkin bagi para jamaah juga udah sering mendengar ya dari kajian-kajian yang lain, ketika seorang istri menolak pada suaminya secara mentah-mentah, menolak seorang istri pada suami, maka istrinya tersebut akan mendapatkan laknat Allah, tidak akan mendapatkan ridho dari Allah, na'udzubillahi min dzalik ya, sampai pada subuh tiba kan, artinya sampai pada pagi-pagi begitu ya. Batasnya itu adalah seperti itu. Maka kalau misalkan istrinya na'udzubillah, karena umur kan kita tidak tahu, meninggal di dalam keadaan suaminya tidak meridhoi kepada istrinya dan ada di dalam laknat Allah. Nah, oleh karena itu bagi seorang suami coba bisa sedikit bersabar atas apa perilaku yang dilakukan kepada diri Anda gitu ya, wahai seorang suami. Karena kan sebetulnya bisa dikatakan gampang-gampang susah sih kalau untuk seorang istri untuk mau masuk ke dalam surganya Allah. Sebetulnya seorang istri tidak perlu banyak ibadah gitu ya. Artinya ya tak perlu banyak ibadah, ya cukup misalkan melakukan sholat hanya fardu aja, puasa hanya yang fardu aja, zakat hanya yang memang nisab untuk melakukan zakat, seperti itu ya. Artinya jika seorang wanita tidak banyak melakukan ibadah, ini kalau diibaratkan lah gitu, tetapi wanita tersebut yang begitu sangat bisa bertaat dan bisa menyenangkan hati suami, ya sudah, surga itu bagiannya, seperti itu. Jadi ya memang sih ini mudah diucapkan gitu. Memang mudah banget itu diucapkan gitu. Jadi ini gampang-gampang susah gitu ya, kalau yang teteh rasakan itu gampang-gampang susah seperti itu. Nah, oleh karena itu gitu kan, yang namanya umur kita kan tidak tahu. Jadi kan sangat kasihan sekali kalau misalkan istrinya meninggal berada di dalam laknatnya Allah, ketika suaminya yang begitu marah gitu kepada istrinya. Dan akan mendatangkan laknat Allah itu adalah yang harus digarisbawahi adalah ketika suaminya tidak ridho kepada istrinya. Artinya misalkan istrinya melakukan perlakuan penolakan itu kepada suaminya sampai begitu sangat marah sekali, sampai hatinya merasa sakit sekali atas penolakan itu, maka itu akan mendapatkan laknat Allah istrinya tersebut. Oh iya, berarti ridho Allah juga ada di ridho suami gitu ya? Iya, jelas ridho Allah ada di ridho suami, tetapi itu adalah ada di ridho suami yang mana suaminya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Tapi kalau bertentangan itu berbeda lagi ya. Ini kalau tidak bertentangan gitu. Jadi wajib menuruti pun kalau taat yang lingkup ajaran agama Islam gitu ya, keluar syariat. Jadi kalau misalkan harus menuruti perkara yang haram itu ya tidak boleh dituruti. Nah, jadi kembali lagi, garis besarnya mendapatkan laknat Allah wanita pada malam tersebut kalau suaminya sampai merasa sakit hati dan tidak ridho atas perlakuan istrinya. Tapi kalau misalkan suaminya meskipun ditolak oleh istrinya,
tetapi suami di dalam hati memaafkan akan perilaku istrinya, maka istrinya itu tidak akan mendapatkan laknat Allah gitu. Jadi itu sebetulnya laknat Allah itu yang kembali lagi kepada personal suami tersebut. Gimana suami gitu ya Teh? Iya, seperti itu. Jadi harus saling memahami aja ya. Gimana Teh kalau misalkan alasannya itu, alasan seorang istri ketika diajak suami itu karena sakit gitu, kan itu logis ya Teh. Kalau misalkan alasannya itu karena enggak mood, Mas aku lagi enggak mood gitu, enggak mau jadi. Nah itu bisa menjadi penolakan gitu seorang istri kepada suami gitu. Iya ya. Sebenarnya itu di dalam rumah tangga itu udah banyak juga sih yang bertanya Teh itu gimana bisa jadi alasan enggak kalau misalkan, karena memang sih untuk pengantin yang udah lama pasti moodnya itu naik turun ya. Ya, ini untuk pengantin yang udah lama, tapi kalau untuk pengantin baru sepertinya ya kalau duanya saling menyukai itu biasanya moodnya akan bagus terus gitu. Tetapi dengan terusnya berjalan waktu kan hormonal seseorang itu tidak akan selalu stabil karena akan selalu berubah-ubah gitu ya, seperti itu. Kalau kalau kita sedang sakit ya mungkin suami juga bisa memahami gitu ya. Tetapi sakit itu pun ya sakit yang seperti apa dan sakit yang bagaimana sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan nih Teteh nih agak sakit kepala gitu ya. Nah, misalnya Teteh agak sakit kepala, tetapi sakit kepalanya yang ya sakit biasa gitu aja lah, masih bisa ngobrol, masih bisa gimana gitu, nggak sampai sakit yang seperti gimana gitu. Misalkan bilang nih ke suami, aku agak lagi pusing gitu, tetapi dari awal suaminya udah memberikan kode bahwa pada saat itu suami Teteh itu pengen gitu, misalkan ya seperti itu, dan Teteh berkata pada suami, kepala akunya nih lagi pusing gitu ya. Maka suami dengan sigapnya langsung berkata, udah makan obat belum gitu, udah makan obat aja nih kalau pusing gitu kan. Misalkan enggak, aku enggak makan obat karena udah sering nih misalkan makan obat gitu. Misalkan suami dengan agak sedikit merayu, itu mah tanda-tanda nih pengen dibuai, pengen disenengin dengan arti tanda kutip itu gitu ya. Padahal sebetulnya itu adalah ungkapan bahwa suaminya sebetulnya yang lagi pengen gitu ya. Seperti itu lah ibaratkan. Nah, kalau di dalam kondisi sakit yang bisa dikatakan ialah tidak terlalu banget gitu, sebetulnya itu sebaiknya melayani aja gitu suami gitu, jika memang seorang wanita yang begitu memahami akan kebutuhan suami tersebut akan hal itu gitu. Dan meskipun tidak semua wanita yang bisa memahami hal itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan di dalam kondisi suami istri maksud saya yang udah sakitnya udah ngacuprak parah banget gitu, nggak bisa bergerak di kasur tanya udah ini mah bener, saya rasa gak mungkin juga seorang suami mau memaksakan gitu ya melihat istrinya seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk misalkan wanita yang agak lagi malas gitu ya, dengan berbagai alasan, biasanya yang menjadikan alasan sering didengar itu adalah dikarenakan lelah, biasanya dikarenakan lelah. Nah, memang sih kalau memang dari keterangan hadisnya itu adalah jika wanita menolak secara mentah-mentah maka akan dilaknat oleh Allah. Tetapi di sini coba sebagai seorang suami yang bisa lebih berbijaksana gitu ya, yang bisa lebih berbijaksana. Maksudnya lebih berbijaksana itu bagaimana? Artinya ya kita harus melihat akan keterangan dari Al-Quran yang lainnya. Di dalam Al-Quran kan Allah menyampaikan bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi berbeda di sini bukan hanya berbeda dari segi fisiknya aja gitu, tetapi berbeda di sini adalah seperangkat laki-laki dan juga seperangkat wanita dalamnya juga beda gitu ya. Yang mana perbedaan itu Allah ciptakan dan sengaja untuk menyatu di dalam satu rumah tangga. Ya, perbedaan itu adalah fungsi tugasnya adalah untuk saling melengkapi antara perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan tersebut. Nah, kalau kita lebih memahami akan perbedaan seorang wanita itu biasanya lebih cenderung kepada hatinya, kepada perasaannya.
Jadi kalau misalkan seorang laki-laki mendapati lihat nih istrinya kelihatannya lagi males, kelihatannya lagi capek, lagi lelah. Karena kalau diibaratkan berhubungan itu kalau misalkan diibaratkan kayak makan gitu ya, kayak makan. Kalau ini saya lagi ngebicarain tentang wanita yang malas kan ya, Iya. bukan wanita yang sedang enggak malas kan. Karena kan kalau wanitanya yang hormonalnya lagi tinggi, memang wanitanya pada saat itu lagi menginginkan, ya itu sih nggak sulit gitu ya. Kalau suaminya minta ya toh memang kebetulan istrinya lagi Mau. pengen kan gitu, lagi mau ibaratkan kalau makan lagi lapar banget perutnya, kemudian disediakan makanan sama suaminya yang enak pula, gratis pula, tinggal gitu kan pasti seneng banget gitu kan. Tapi kalau misalkan istrinya yang udah emang perutnya kenyang, yang lagi nggak pengen makan disediain, itu nggak akan terlalu mau gitu. Dipaksa juga gak akan. Nah gitu pas seperti itu. Nah maka di sini itu ada perlu triknya gitu bagi seorang suami bagaimana merayu istrinya seperti itu gitu ya. Jadi untuk merayu istrinya juga, karena begini loh, ini kan sedang berbicara tentang hubungan itu ya. Jadi kalau wanita yang ingin diajak melakukan hubungan itu, memang wanita yang lagi enggak mood itu, agar mood tersebut itu membutuhkan waktu yang agak cukup Lama ya. Iya. Dirajung dulu. Membutuhkan waktu yang agak cukup panjang dan juga banyak itunya syaratnya. Iya. Jadi wanita itu banyak syaratnya, banyak sekali. Harus dipuji-puji dulu, harus menyenangkan dulu hati sang istrinya gitu ya. Harus menunjukkan rasa empati kepada istrinya, seperti itu ya. Artinya ya masih banyak lah juga ya, kalau saya diterangkan sebenarnya terlalu banyak. Artinya adalah seorang suami itu bagaimana caranya agar menyenangkan dulu perasaan sang istrinya, ambil dulu hatinya. Jadi kalau misalkan udah memahami perasaan sang istri, insya Allah kok nanti istrinya itu akan sukarela untuk melayani suaminya. Jadi misalkan kasih contoh deh, yang dengar agak kurang paham. Misalkan gini nih, melihat suaminya, istrinya sepertinya kelihatan lagi lelah gitu ya, kelihatan lagi lelah. Maka harusnya dengan sigapnya sebagai seorang suami, misalkan punya anak yang agak masih kecil-kecil, yang punya masih netek juga gitu ya, maksudnya yang masih menyusui gitu ya, gitu ya. Sedangkan anaknya itu yang masih kecil-kecil, maka ketika istrinya lagi menyusui, coba anak-anaknya yang lain suruh tidur gitu oleh suaminya. Mencik orang Sunda mana di parende lah gitu, di apa tuh di parende teh. Ya, biarkan anak-anaknya tidur gitu. Nah, nanti itu kan membuat perasaan istrinya merasa senang gitu, karena mengurangi beban akan rasa lelahnya itu gitu ya, dari tugasnya seorang istri gitu. Nah itu kan sedikitnya akan ada perubahan gitu dari perasaan seorang wanita. Maka misalkan udah menidurkan anak-anaknya, maka suaminya bisa mendekati istrinya dengan memuji-muji istrinya. Misalkan, istri emas, dan misalkan istri yang hebat lah gitu ya. Kamu lelah ya, kamu capek ya, gak apa-apa ya. Misalkan lelahmu itu nanti akan diganti dengan surganya Allah. Misalkan, ya artinya buat istri merasa tenang dulu, merasa senang dulu. Nanti kalau udah hatinya senang, insya Allah gitu, seperti itu. Yang awalnya nggak mood ya, kalau udah dirajuk, dibelai pasti. Nah, seperti itu. Jadi jangan dan dihindari banget ini bagi untuk seorang suami gitu. Sebenarnya suami udah paham belum ya? Jadi hindari untuk seorang suami kalau misalkan mendapatkan istrinya yang lagi kelihatan enggak mood. Kalau misalkan pengen gitu ke istrinya, hindari satu kata ini kalau menurut saya. Kata apa itu adalah kata jangan sampai suami langsung bilang gini ke istrinya. Misalkan, mas lagi pengen misalkan. Sudah poin gitu ya. Jadi jangan ungkapkan rasa itu to the point gitu kepada istrinya. Kalau suasana hati istrinya itu lagi gak senang banget. Karena kalau misalkan langsung berkata seperti itu gitu, kemungkinan kebanyakan wanita itu gak akan senang. Paling-paling istrinya akan bicara seperti ini, meskipun di dalam hatinya ini suami itu nggak lihat gitu ya, aku kelihatan lagi capek, aku kelihatan lagi lelah, pengen misalkan disenengin pula gitu ya.
ya, kemungkinan nanti hati seorang perempuan meskipun berkata dalam hatinya adalah seperti itu, begitu ya. Jadi berpikir seolah merasa terbebani gitu ketika suami berkata seperti itu. Jadi suami juga itu harus lihat dulu kondisi istrinya masing-masing gitu. Jadi ada suatu hal memang jangan langsung to the point gitu mengungkapkan keinginannya itu, seperti itu. Kalau misalkan suaminya kelihatan pengen, istrinya yang bilang, aduh mas tahu gak sih aku tuh lagi pegal gitu seluruh tubuh aku itu, makanya seorang suami ya harus mengorbankan sedikit tenaganya gitu. Ini tanda-tandanya pengen dipijit misalkan. Harus langsung sigap gitu ya. gitu. Jadi harus udah paham gitu. Maka gak apa-apalah untuk pengorbanan kan menyenangkan hati istrinya gitu. Harusnya seorang suami siap misalkan kata suaminya, sok misalkan kalau dipijit nih sama mas nanti badan kamu seger misalkan, meskipun udah agak berkeringat gitu memijit seluruh tubuh istrinya, setidaknya nanti istrinya akan merasa kasihan gitu. Kasihan banget suami aku ya udah mengeluarkan tenaganya sampai berkeringat gitu mijit badan aku misalkan. Ya oke gak apa-apa deh misalkan aku senengin suami aku. Ada imbalan gitu ya. Ya, maksudnya imbalan di sini ya karena memang udah menyenangkan istri gitu ya, hati istrinya gitu. Jadi memang bagi seorang suami itu harus benar-benar bisa memahami gitu apa sih yang dirasakan oleh seorang istri seperti itu. Jadi memang seperti itu loh, memang seperti itu. Dan kalau misalkan mohon maaf banget ini bagi para pendengar semuanya ya, kalau misalkan sekarang ada mengungkapkan kata-kata yang agak lebih menjurus ke sana gitu ya, ini mohon maaf banget ya, bukannya saya gak sopan tapi biar agak lebih paham nih gini. Dan seorang perempuan itu sangat tidak senang sekali kalau misalkan hormonalnya lagi rendah, artinya lagi gak pengen lah seperti itu. Kalau misalkan suami mengajak istrinya tadi dengan kata itu ya, langsung to the point seperti itu, dan kemudian sangat tidak senang sekali jika suaminya memperlakukan istrinya di dalam memegang itu adalah langsung ke area sensitif wanita gitu. Jadi misalkan suaminya langsung aja ujuk-ujuk gitu, misalkannya istrinya sedang tiduran langsung aja memegang ke sebelah dadanya ataupun ke area sensitif yang dimiliki oleh wanita, itu seorang perempuan sangat tidak senang sekali. Dan berpikir seorang laki-laki, oh aku kira istri perempuan itu akan senang karena langsung ke area itu. Justru wanita itu sangat tidak senang sekali gitu. Gitu ya deh. Ini karena yang nanya juga kan belum nikah. Nanti suami akan merasakan seperti itu. Tapi kalau pengantin baru seneng biasanya. Tapi kalau udah pengantin lama kayak Teteh itu beda lagi ceritanya. Justru sangat merasa tidak nyaman dan merasa tidak senang sekali. Meskipun kebanyakan wanita itu sangat senang sekali jika ada sentuhan fisik, gitu ya. Memang wanita itu sangat banyak sekali wanita yang menyukai akan sentuhan fisik dari suaminya, dan suami juga sebenarnya sih menyukai akan sentuhan fisik tersebut. Tetapi untuk perempuan itu lebih dominan. Tetapi yang dimaksudkan sentuhan fisik di sini adalah bukan sentuhan fisik yang langsung mengarah ke sana. Gitu. Jadi perempuan tuh gak senang banget kalau langsung mengarah ke sana. Maksudnya sentuhan fisik kayak gini nih misalkan nih Tepahmi ya, di dalam keseharian. Jadi jangan sampai berpikir nanti seorang perempuan ataupun seorang istri misalkan suaminya ngedeketin istrinya, kemudian langsung memegang-megang ke istrinya. Jangan sampai ada perasaan seorang istri berkata seperti ini dalam hatinya, nah suami aku kalau udah pengen aja deketin aku, raba ini gitu. Nah seperti itu. Itu kalau misalkan ada perasaan di dalam hati seorang istri seperti itu kepada suami, itu sangat tidak baik sekali. Artinya itu berarti menandakan di dalam rumah tangga yang agak kurang harmonis kalau sampai ada meluapkan perasaan hati yang berkata seperti itu. Jadi yang disenangkan oleh seorang istri di dalam sentuhan fisik, misalkan nih gini Teh Fahmi, misalkan istrinya lagi nonton TV gitu ya, lagi santai, suaminya mendekatkan istrinya, misalkan meluk istrinya gitu ya, belai rambutnya, kata-kata manis, itu akan lebih disenangi oleh seorang perempuan gitu ya. Itu jadi akan ada aba-aba dulu gitu ya Teh. Iya, karena itu memang nanti kenapa wanita lebih senang seperti itu ya, nanti Teteh terangkan.
Perempuan itu lebih senang seperti itu. Jadi sangat tidak senang kalau perempuan langsung dipegang ke area sensitif wanita. Sangat tidak senang sebetulnya. Jadi dengan belayan lembut, tetapi memang ada kontak sentuhan fisik gitu. Misalkan megang pipinya megang hidung istrinya, megang apa aja deh. Yang penting ada sentuhan fisik kulit lah, seperti itu. Misalkan istrinya yang lagi masak, suaminya meluk di belakang gitu ya, atau Noel gitu. Tahu nggak Noel apa sih? Nyolek. Nyolek. Atau nyolek bagian istri apa aja gitu ya. Itu perempuan itu lebih senang, istri itu biasanya lebih senang seperti itu. Dan memang itu harus dibiasakan oleh seorang suami. Dilakukan itu bukan dikarenakan mau mengajak berhubungan, tetapi biasakanlah oleh suami kepada istrinya itu di dalam keseharian gitu. Meskipun tidak ada sentuhan kulit, misalkan istrinya lagi nonton TV ataupun istrinya misalkan lagi dandan, apa sulitnya misalkan suaminya mendekati istrinya sambil senyum-senyum ke istrinya, istri emas yang cantik gitu ya. Pasti ya kalau wanita dipuji itu pasti apalagi dipuji sama sang suaminya. Biasanya kalau misalkan mendapati seorang suami seperti itu, biasanya nanti seorang istrinya itu tidak akan terlalu sulit jika diajak oleh suaminya, karena perasaan seorang perempuan merasa bahwa benar-benar gitu kalau suaminya itu karena memang seorang wanita itu lebih menyukai suami yang agak romantis seperti itu. Tetapi di sini juga mesti memahami sih seorang wanita juga. Oke, nanti takut kesana kesini ya, udah gitu aja dulu deh seperti itu. Jadi intinya dari pembahasan ini ya, suami kalau misalkan mendapati istrinya yang lagi enggak mood gitu ya, coba Anda yang lebih pintar untuk membujuk istrinya, maksud saya gitu. Jadi harus saling memahami ya gitu ya Teh. Iya. Gimana Teh kalau misalkan si istrinya gitu yang mau itu, tapi si suaminya itu yang lagi enggak mood gitu. Kan kalau perempuannya to the point langsung bilang kan malu gitu Teh, gengsi gitu. Nah, itu tipsnya gimana sih Teh? Gengsi gitu. Ini mah penasaran nanti kalau rumah tangga nih kayaknya yang nanya nih. Memang sih ada perbedaan sih kalau laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya untuk to the point itu gak malu ya, tapi kalau untuk perempuan biasanya kalau untuk to the point berkata seperti itu yang malu gitu. Malu, apalagi bagi pengantin baru 1 tahun 2 tahun kayaknya ditahan aja mesti pengen misalkan. Nah, tapi kalau misalkan udah rumah tangga yang udah belasan tahun kayak Teteh sih kayaknya rasa malu itu udah hilang gitu. Yang Teteh rasakan gitu ke suami itu udah hilang rasa malunya, seperti ya kalau pengen aja, artinya ya gak perlu membebani hati pribadi sehingga menjadi sakit lah gitu. Berapa tahun itu Teteh sampai enggak malu? Itu rahasia itu. Beda-beda, ternyata pasangan itu beda-beda. Nantilah Teh Fahmi yang rumah tangga bisa merasakannya sendiri deh gitu ya. Jadi gini nih, kalau misalkan nih kasih tips nih khusus nih buat Teh Fahmi nih yang belum nikah gitu ya. Kalau misalkan andaikan mengalami seperti ini gitu ya. Kalau laki-laki itu biasanya senang terhadap seorang wanita yang bersih, yang wangi gitu ya. Kalau misalkan aduh aku lagi pengen nih misalkan coba kita bersih-bersih dulu, wangi-wangi badan dulu gitu ya. Biasanya tidak terlalu memperdulikan badan kita, pada saat itu kita lebih pedulikan badan kita. Misalkan suami kita tuh lagi santai aja gitu ya, lagi nonton TV nih misalkan. Nah, lalu lekas nih nanti Teh Fahmi misalkan agak merias mukanya sedikit gitu. Artinya menunjukkan akan kebedaannya gitu. Kalau misalkan suaminya seneng gitu ya, seperti itu. Karena kan Teteh pribadi seneng berdandan. Misalnya ya gak terlalu tebal-tebal lah, pakai lipstik lah sedikit lah, pakai apalah sekira-kira. Biasanya gitu ya. Sekira-kira membuat kita yang lebih cantik lah terlihat oleh suami. Dan yang harus diperhatikan setelah itu adalah jangan memakai baju daster lagi. Pasti. Apalagi misalkan pakai baju daster yang udah bekas mencuci, yang udah bekas dikasih pipi sama anak kita, jangan. Ganti pakaian yang memang nuansa malam yang agak beda. Paham di sini baju nuansa malam ya? Jadi gak mungkin dong pakai baju kayak mau ke undangan
jangan ya. Tapi pakailah baju nuansa malam, nggak apa, sedikit terlihat seksi juga kan toh di depan suami kita gitu ya. Kalau misalkan nih suaminya lagi nonton TV, kita deketi aja suami kita. Sebetulnya dengan keadaan kita yang berbeda itu suami itu udah paham. Paham kode ya. Udah Kode tanpa kita bicara pun itu sebetulnya suami itu udah paham. Kok malam ini agak berbeda nih Teh Fahmi, misalkan kata suaminya, ya istriku ini meskipun suaminya nampak terlihat seperti tidak melihat kita ataupun tidak misalkan memuji kita, santai aja, gak perlu ada perasaan dalam hati, ampun aku ini udah dandan setengah jam suami gak lihat, bilang cantik ya, gak perlu seperti itu. Sebetulnya suami itu lihat, hanya saja mungkin pada saat itu suami itu lagi konsentrasi karena lagi nonton TV, karena kan laki-laki itu biasanya suka lebih fokus seperti itu. Kalau satu-satu ya fokus. Iya, kalau biasanya tuh lebih fokus. Nah, setelah itu misalkan Teh Fahmi berkata pada suaminya, Mas mau dibuatin kopi misalkan. Suaminya bilang gini, gak perlu. Udah kenyang dari tadi kopi terus, tenang, jangan pantang menyerah. Terus Teh Fahmi aja lekas ke dapur bawa air hangat. Nggak mungkin menolak kita berikan air lah pada suami. Ini Mas ada air hangatnya gitu. Pasti akan diambil sama suaminya. Udah itu ya kita duduk aja dulu santai. Kita tanya-tanya dulu ke suami, Mas lagi nonton apa? Kayaknya seru gitu. Nah udah itu misalkan udah agak nonton beberapa menit lah, lalu ajaklah suaminya untuk tidur. Kata suaminya, bentar ini tanggung nih filmnya sebentar lagi nih misalkan gitu. Memang di sana juga perlu ada kesabaran antara kedua belah pihak gitu. Artinya ya mungkin pada saat ini aku yang harus lebih bersabar. Biasanya suamiku yang lebih bersabar, mungkin pada saat ini aku yang bersabar. Cepetan, terlalu malam nih, pengen tidur, pengen ditemenin gitu misalkan. Ya oke, kalau mau lekas tidur misalkan suami dengan istrinya itu, maka ini adalah trik pemungkas yang terakhir dan Pengalaman tadi. bukan pengalaman juga. Dia bisa salah satu pengalaman, tetapi ini ngomongin adalah ilmu gitu ya, karena memang ini adalah ilmu. Ya. Untuk trik pemungkas terakhir itu adalah, sekali lagi mohon maaf para pendengar ya, jangan berpikir negatif dengan apa yang saya sampaikan ya. Ini memang khusus pembahasan untuk kaum yang sudah berumah tangga. Maka trik pemungkasnya adalah bagi seorang istrinya bisa langsung memegang, misalkan dengan tangan istrinya itu langsung memegang kemana? Langsung memegang ke area sensitif laki-laki. Itu adalah trik terakhirnya. Jadi kalau misalkan wanita langsung memegang ke area sensitif laki-laki, insya Allah dengan sendirinya suami itu bukan paham lagi, paham benar seperti itu. Jadi itu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu beda banget. Kalau perempuan itu gak senang banget disentuh area kulit sensitifnya, tapi kalau laki-laki justru harus langsung ke sana. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah menciptakan kulit laki-laki dengan perempuan itu beda gitu. Karena kalau kulit laki-laki setelah laki-laki itu balik, laki-laki itu kulitnya itu semakin menebal. Kenapa semakin menebal? Karena kan Allah menyuruh kepada laki-laki, kepada bapak itu adalah untuk mencari nafkah, sehingga membutuhkan kekebalan itu. Karena kalau dulu kan kebanyakan mencari nafkah itu kan memburu gitu kan, ke hutan gitu, seperti itu. Memang itu adalah fungsinya, perbedaan laki-laki dan perempuan, dan Allah itu udah udah adil sekali seperti itu. Jadi karena kulit laki-laki itu tebal, jadi kalau misalkan nanti Teh Fahmi lagi merayu suaminya, megang pipinya itu gak akan ngaruh. Megang hidung suaminya, megang kepala, gak akan ngaruh. Justru suaminya gak merasa senang gitu kalau misalkan, menikah apa ini gitu. Justru perasaan kita kalau kita megang area pipi, area kepala, kita menunjukkan rasa sayang gitu kepada suami kita. Tetapi yang diterima oleh suami tidak seperti itu. Justru kenapa suami itu lebih senang langsung ke area sensitif yang dimiliki oleh laki-laki? Karena memang di sana itu kulitnya itu lebih banyak sekali syaraf di sana, banyak sekali syaraf. Sehingga kalau dipegang oleh kita itu langsung kami banyak, jadi peka karena banyak syarafnya gitu. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu memang
kulitnya lebih tipis sehingga syarafnya itu ada di seluruh tubuh wanita, ada di mana-mana. Memang Allah sengaja dibuatkan seperti itu adalah fungsinya untuk menjaga lendir yang ada di daerah kewanitaan itu. Fungsinya adalah seperti itu sehingga wanita itu tidak senang kalau langsung ke area sana karena memang itu di mana-mana syaraf wanita. Jadi ini sebetulnya harus dipahami. Kalau kita paham ilmunya itu tidak akan jadi apa ya, tidak akan jadi terkadang jadi percekcokan dikarenakan suaminya yang kurang sabar menghadapi istrinya yang lagi nggak mood, akhirnya marah-marah gitu. Enggak, ini gimana punya istri diajak nggak mau, nanti dilaknat oleh Allah loh. Misalkan suaminya bilang gitu, istrinya lagi nggak mau, bilang laknat Allah, ya semakin nggak mau aja nanti sama suaminya gitu. Itu jadi ini maksud saya. Dipermasalahan dikarenakan ya gak terlalu paham perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah oleh karena itu harus paham benar. Jadi gitu. Makanya itu ya sebelum menikah kita harus belajar dulu gitu ya Teh. Iya. Ilmu. Iya. Kenapa saya di sini ingin sekali banyak menerangkan di dalam permasalahan rumah tangga mungkin ya, meskipun ya Teteh lah sering banyak dengarlah komentar-komentar yang berpikiran negatif gitu kepada Teteh dikarenakan Teteh sering membahas tentang berumah tangga. Tetapi karena Teteh pribadi yang udah berumah tangga dan punya beberapa sedikit ibu-ibu pengajian yang suka banyak-banyak curhat gitu, sebetulnya ini sebetulnya dikarenakan yang gak terlalu paham ilmunya gitu. Itu yang maksudnya yang pengen Teteh ungkapkan gitu kepada khalayak luas para pendengar Al-Asrar. Padahal itu penting banget ya Teh. Ya penting karena itu bahkan tidak sedikit orang yang tidak paham ilmunya sehingga mengakibatkan suatu perceraian seperti itu. Oh jadi gitu ya Teh. Memangnya kan seringnya suami gitu yang meminta, seberapa penting sih hubungan biologis bagi suami gitu Teh? Sangat penting sekali. Penting banget. Penting banget. Untuk suami itu berhubungan biologis itu sangat dipentingkan sekali. Bukan berarti wanita tidak penting ya. Kenapa bagi suami itu lebih penting sekali? Karena Teteh itu pernah baca ya di dalam suatu artikel yang disampaikan oleh salah satu seorang dokter bahwa Allah itu menciptakan hipotalamus, katanya seperti itu. Allah itu menciptakan hipotalamus bagi seorang laki-laki itu lebih besar daripada wanita. Bahkan kebesarannya itu sampai 2,5% lebih besar dari wanita ya, dari perempuan. Dan memang fungsinya salah satu dari hipotalamus itu adalah untuk menjaga keamanan seperti itu. Karena kan suami itu adalah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga gitu ya, sebagai nahkoda lah gitu ya di dalam rumah tangga. Yang mana salah satu fungsi sebagai seorang pemimpin kan yang ingin selalu menjaga keamanan keluarganya kan. Menjadi tameng gitu ya. Menjaga keamanan itu dari segala hal, menjaga keamanan itu dari segala hal. Salah satunya adalah Allah mewajibkan bagi seorang laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya, karena memang seperti itu yang dirasakan oleh laki-laki, bahwa laki-laki itu salah satu keamanan itu adalah di dalam segi ekonomi seperti itu. Nah maka kenapa siapa nih dengan hubungannya nanti dengan berhubungan? Maka mudah-mudahan sekarang yang banyak mendengarkan itu adalah para ibu-ibu, para wanita ya, karena menurut saya ini adalah sangat penting banget gitu ya untuk menyenangkan suaminya. Yang harus diperhatikan oleh seorang wanita di dalam melayani seorang suami itu yang harus diperhatikan itu adalah 4 gitu ya. Yang pertama itu adalah harus diperhatikan suami itu dari segi keamanannya gitu ya. Saya Teteh kasih contoh satu aja deh gitu ya, biar tidak terlalu melebar pembahasannya. Dari segi ekonomi ya, kalau kita sambungkan dengan ayat Al-Quran bahwa wajib seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, di dalam ayat Al-Quran tersebut dikatakan separoh, tidak seluruhnya, tidak semuanya harus memberikan nafkah kepada sang istrinya, seperti itu. Jadi kalau misalkan suami nih dapat gaji nih 1 bulan sekali gitu ya, misalkan mendapati seorang suami yang begitu sangat takut sekali kepada istrinya, kata istrinya, "Mas, mana gajinya? Aku jadi menteri keuangan dalam rumah tangga." Bahkan sampai istrinya minta struknya karena takut suaminya berbohong.
Sampai segitunya, dan karena saking takutnya itu seorang suami kepada, jadi susis gitu, suami susis. Suami-suami takut istri. Ya. Sampai misalkan suami memberikan setruknya seluruhnya kepada istrinya dan memberikan seluruh uangnya, itu tidak boleh dilakukan jika wanita yang sholihah tidak akan melakukan hal seperti itu kepada suaminya. Kirain aku teh jadi yang megang keuangan dalam keluarga itu si istri, padahal enggak. Boleh seorang istri memegang keuangan, tetapi bukan berarti seluruhnya. Bahasa di dalam Al-Quran juga hanya separuhnya aja, gitu kan? Karena suami juga di luar sana membutuhkan akan uang itu, ya. Kalau suami kerja, gitu kan, uangnya terbatas, gimana, gitu. Ya, aduh ini tahu-tahu ini adalah bensinnya habis, ini gak ada jatah hari ini untuk bensin habis, mau gimana misalkan, itu seperti itu. Jadi intinya tidak semuanya ya, hanya separuhnya. Sekira-kira juga mungkin istri nanti bisa komunikasi nih sama sang suami, Mas, keperluan rumah tangga kita selama 1 bulan adalah sekian gini harga, gitu ya. Misalkan membutuhkan sekitar 5 juta misalkan, gitu ya. Apa itu gaji suami seumpamanya 8 juta, ini seumpamanya lah gitu. Jangan semuanya gitu. Kalau misalkan suami melakukan hal itu kepada istrinya dalam suatu tekanan, ini bahasanya tekanan. Kalau suaminya merasa tertekan, merasa takut gitu kepada istrinya sehingga memberikan kepada, itu sebetulnya seorang istri yang tidak menyayangi suaminya. Karena apa? Karena nanti hipotalamus yang ada pada laki-laki itu bisa mengerut, bisa mengecil. Sehingga justru nanti seorang suaminya itu tidak semakin berkembang di dalam mencari nafkahnya. Gitu. Karena rasa tertekan itu, dan bahkan kalau semakin banyak tertekan, mau tertekan oleh istrinya, mau tertekan dalam pekerjaan, mau tertekan oleh siapapun, itu bisa mengakibatkan punya penyakit yang lebih parah gitu, secara tidak disadari dengan terus-terus berlanjut di dalam rumah tangga itu. Nah seperti itu ya. Jadi wahai para wanita ya, mohon maaf ya, bukan saya tidak membela para wanita. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus banget itu diperhatikan bagi seorang istri kepada suami itu adalah harus diperhatikan akan makan minumnya. Makan minum suami, karena seorang laki-laki itu membutuhkan makan lebih banyak daripada perempuan gitu. Karena coba Teh Fahmi pernah nggak kalau misalkan lagi ngeriung gitu sama laki-laki, lihat porsi makan laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan ya? Iya, lebih 2 kali malah. Iya 2 kali lipat ya gitu. Dan makannya lebih cepat daripada kita perempuan, padahal kita makannya lebih sedikit. Karena memang seperti itulah ya, kalau secara apa itu fisik laki-laki, memang laki-laki membutuhkan lebih banyak, dan di dalam makan minum tersebut laki-laki itu membutuhkan untuk dilayani. Maka kalau misalkan nanti Teh Fahmi punya suaminya kerja pulang dari kantor gitu ya, apa yang harus pertama ditanyakan itu adalah, misalkan udah suaminya ganti baju, misalkan udah duduk di tempat sofanya, maka apa yang pertama harus ditanyakan, Mas, udah makan belum? Itu aja. Mas sudah makan belum? Kata suaminya udah. Kalau gitu mau dibuatin kopi nggak perlu, air putih aja. Bapak ini kita air putih. Udah itu jangan dulu ajak suami berkomunikasi. Diamin dulu gitu. Diamin dulu, jangan dulu ngobrol. Mas tahu nggak tadi anaknya ngobrol bla. Mas tahu nggak tadi itu di sekolah ada pelajaran SPP gitu. Jangan pusing. Kasihan suaminya tuh baru pulang kerja, biarkan rehat dulu, biarkan dulu stabil dulu emosinya sekitar 15 menit atau 20 menitan. Biarkan aja dulu, jangan diajak ngobrol ke sana ke sini meskipun hal yang menyenangkan. Biarkan dulu. Setelah itu sekitar 15 menit, 20 menit lalu boleh kita mendekati suami, lalu kita mau ngobrol apa? Bebas. Itu adalah triknya. Karena dan ini juga bisa banyak apa itu bisa banyak apa ya gitu, kesalahpahaman gitu pada suaminya. Suami aku ketika pulang dari kantor aku udah senyum-senyum, suamiku udah balas senyum aku gitu ya. Apa ketemu apa ini? Apa ketemu wanita cantik gitu ya di jalan? Tidak seperti itu sebetulnya ya gitu. Jadi ini lagi loading, suaminya lagi loading gitu, capek kan baru pulang kerja. Nah itu adalah yang harus diperhatikan, ini secara cepatnya aja ya. Dan yang ketiga itu yang harus sering diperhatikan oleh seorang istri kepada suami itu adalah tidurnya. Dan tidur seorang laki-laki itu lebih banyak membutuhkan lama tidur daripada perempuan. Seperti itu. Meskipun wanita itu kelihatannya tidur, sebetulnya wanita itu tidak terlalu lelap dalam tidurnya sebetulnya. Memang udah seperti itu Allah ciptakan. Jadi kalau misalkan kalau Teh Fahmi kan belum punya anak ya, kalau ngobrol sama ibu-ibu yang punya anak itu kebanyakan seperti itu. Misalkan anaknya yang masih bayi, anaknya nangis, yang pertama bangun siapa?
Ibunya, bukan bapaknya, seperti itu. Dan tak perlu juga istrinya bilang pada suaminya, itu si Mas teh ya, kalau udah tidur teh ya nggak dengar itu anaknya nih, saya aja yang selalu. Nggak perlu seperti gitu juga wahai ibu-ibu, karena memang Allah menciptakan wanita seperti itu kodratnya. Jadi memang wanita itu akan lebih peka itu di dalam ruangan. Di dalam ruangan wanita itu, sehingga kalau ada memang ya, karena kenapa Allah menciptakan seperti itu ya, dikarenakan yang menyusui anak siapa? Ibunya. Maka Allah menciptakannya seperti itu, Lebih peka gitu. tetapi kalau suami itu biasanya lebih peka itu akan suara yang ada di luar daripada di dalam ruangan. Jadi kalau misalkan di luar suami itu dengar ada krosak, suami itu takut pencuri ya. Biasanya itu suami itu lebih respect, bisa bangun dari tidurnya. Beda dengan kita seperti itu ya. Begitu kalau ditafakuri, masya Allah, itu Allah yang begitu adil menciptakan perbedaan laki-laki dan perempuan dengan fungsinya masing-masing, saling melengkapi gitu ya teh. gitu. Dan ini bisa menjadikan percekcokan kalau misalkan tidak memahami gitu ya. Misalkan teteh tuh lagi masak gitu ya, lagi masak sambil ngerjain apa gitu ya. Kadang mungkin karena suami teteh yang gak paham, fokus dong kalau masak gitu, nanti pasangannya nanti gosong gitu. Kadang-kadang gosong, tapi seringnya kan gak gosong juga gitu ya, karena memang seperti itu gitu ya. Berbeda dengan laki-laki itu kalau udah satu fokus ya udah fokus ke satu gitu, nggak bisa ke yang lain gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan untuk yang terakhir itu adalah yang harus diperhatikan untuk seorang istri bagi seorang suami, itu adalah yaitu birahinya. Birahi seorang suami itu akan lebih tinggi daripada wanita gitu. Kenapa bagi laki-laki itu lebih tinggi? Ya itu dikarenakan itu, karena hipotalamus yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga laki-laki lebih banyak membutuhkan untuk berhubungan biologis daripada wanita. Karena kan kalau laki-laki itu kan bebannya itu banyak, bebannya besar, karena dia sebagai seorang pemimpin. Yang namanya pemimpin ya tentulah bebannya lebih kuat gitu ya. Lebih besar artinya bebannya lebih banyak daripada perempuan gitu ya, di dalam segala hal seperti itu ya. Kan di akhirat juga beban suami itu lebih banyak daripada istri, karena menanggung istrinya seperti itu. Nah, dikarenakan itu misalkan nih seorang suami yang lagi penat nih dalam kerjanya gitu ya, sehingga untuk meluapkan kepenatannya itu agar emosi suaminya itu menjadi stabil kembali, emosinya menjadi baik kembali, meluapkannya dengan cara apa? Ya Allah menciptakan birahi lebih tinggi adalah untuk meluapkan emosinya itu seperti itu, agar emosi suaminya itu menjadi baik lagi. Jadi kalau misalkan ini udah penat, udah pening, emosi yang udah nggak karuan suaminya, ingin menghilangkan kepenatan itulah hanya satu itu, dengan jalur itu, dengan jalur berhubungan. Langsung nggak ada gitu ya, langsung hilang. Iya, benar, langsung gitu. Ketika ngajak sama istrinya menolak kepada suaminya dengan kata-kata yang begitu menyakitkan hati sang suaminya. Udah aku lagi pusing, istri menolak dengan kata yang begitu menyakitkan, tambah stres nanti suaminya. Itu sebetulnya kasihan sekali. Jadi wahai bagi para pendengar di luar sana, bagi para wanita harus memahami ini ya. Itu kasihan sekali loh bagi seorang suami kalau misalkan tidak dilayani oleh istrinya dengan baik seperti itu. Nah, kalau misalkan udah dilayani dengan baik oleh istrinya, maka secara otomatis emosi seorang suami itu akan stabil kembali, akan meredam gitu ya. Iya, nanti bekerjanya akan fokus lagi, seperti biasanya akan tambah semangat lagi gitu. Nah, ini yang harus dipahami sekali oleh perempuan, oleh istri lah. Makanya kalau misalkan istrinya meninggal, baiknya bagi seorang laki-laki itu cepat untuk menikah lagi, dikarenakan memang birahi seorang laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Dan banyak sekali kita menemukan bahwa seorang wanita meninggal oleh suaminya, apalagi umurnya udah agak cukup umur, kebanyakan wanita itu tidak menikah lagi seperti itu. Karena kalau misalkan untuk urusan birahi, wanita itu tidak terlalu tinggi daripada laki-laki, dan biasanya wanita itu lebih mandiri, artinya ya tidak perlu dilayani untuk kehidupannya. Beda dengan laki-laki, tadi kan laki-laki lebih senang dilayani makannya, minumnya, dan
hal biologis itunya untuk dilayani yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ibarat chargerannya deh. Kalau HP udah lobet. Nah, udah lobet gitu ya, dipakai semakin lobet, harus di charger sama istrinya itu. Jadi jadilah wanita yang Memuaskan. Iya, ya memang benar. Kalau kita tuh jadi wanita tuh harus bisa wanita yang memuaskan, layaknya maaf banget, layaknya seperti wanita penjual malam. Gitu. Memang seperti itu. Memang kita harus di depan suami di dalam melakukan berhubungan biologis layaknya kita seperti wanita penjual malam. Maksudnya coba wanita penjual malam hanya bisa melayani seorang laki-laki yang datang kepadanya hanya dikarenakan ingin uang. Bayangkan ini hanya sekedar ingin uang aja. Uang itu sebetulnya tidak ada nilainya kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan benar. Tetapi wanita penjual itu bisa melayani dengan baik, dengan manisnya, dengan wanginya, dengan dandanan yang begitu menggodanya, pakaian yang begitu seksinya, dengan kata-kata yang merayu seperti itu. Di mana laki-laki yang tidak bisa tergoda dengan wanita seperti itu? Jadi ya sebaiknya kita juga menjadi istri yang bisa menggoda seperti itu, meskipun itu sulit yang itu, tapi setidaknya kalau kita udah tahu ilmunya, jadi harus gitu. Kayak gitu deh. Jadi yang harus perempuan ingat ya deh. Yang pertama tadi ekonomi, kemudian makan minum keamanan suami maksudnya. Oh iya. Kemudian yang ketiga tadi apa deh? Yang ketiga harus dijaga itu kan tidurnya, istirahatnya seorang suami. Yang terakhir birahi ya. Iya. Sebetulnya banyak banget yang mau saya tanyakan. Ya, udah panjang banget ini sendiri kayaknya udah lama nih. Mungkin di episode-episode nanti lagi ya teh saya bertanya. Makasih teh atas waktunya dan terima kasih untuk jamaah Al-Asran yang sudah menyimak. Saya Fahmi Nuryani pamit undur diri dan juga teteh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.